Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zakarul Fauzi dengan NIM 200866303 Prodi Penjaskesrek. Baik, tujuan kali ini saya membuat video adalah saya akan menjelaskan tentang karangan ilmiah. Yang pertamanya, pengertian karangan ilmiah. Yaitu salah satu hasil karya ilmu pengetahuan pokok bahasan tertentu. Metodologinya yang tepat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah jenis karangan ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. Yang kedua, makalah. Yang ketiga, laporan. Yang keempat, skripsi. Yang kelima, tesis. Yang keenam, disertasi. Yang ketujuh, proposal kegiatan. Yang kedelapan, modul. Dan yang kesembilan, dan sebagiannya. Yang ketiga adalah ciri-ciri karangan ilmiah, yaitu suatu permasalahan yang diungkapkan secara logis, fakta dari data-data, kredibel dan analisis yang objektif. Serta pada bagian rumusan masalah diungkapkan dengan kalimat interrogatif. Opini yang dikemukakan harus berlandaskan teori berbagai sumber seperti pendapat ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah diterbitkan. Yang keempat adalah struktur karya ilmiah. Pada umumnya bergantung pada jenisnya dan aturan dari lembaga atau institusi pada yang diikuti. Namun pada umumnya struktur karya ilmiah terdiri atas yang pertama adalah halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis menarik dan sejelas mungkin sehingga pembaca dapat gambaran tentang isinya. Contohnya judul-judul yang berpotensi menjadi clickbait pada portal berita daring Line Today. Suatu kajian pragmatik dalam halaman judul. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis bergantungan pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya abstrak ditulis dengan maksimal 150 sampai 200 kata. Antara lain tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Yang ketiga adalah pendahuluan, yaitu terdapat beberapa bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembahasan masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan. Kerangka teoritis penjelasan tentang hasil kajian, terdapat teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada yang dipublikasikan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Dan yang kelima adalah metode penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasarkan diri karya ilmiah. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar sebab jika metodenya salah. Yang keenam adalah pembahasan. Pembahasan yaitu bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Penulisan menggunakan daya analisis secara objektif dipilih. Jika metode kuantitatif yang dipilih data dan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur seperti grafik, diagram, atau tabel. Sementara itu, jika metode kualitas yang dipilih, data akan diuraikan secara verbal. Yang ketujuh adalah kesimpulan dasaran. Terdapat dua penyimpanan dalam menulis kesimpulan, ditulis butir per butir atau uraian berupa esai padat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman, dan pada bagian kesimpulan proses pemaknaan yang telah terjadi, sedangkan rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide pokok. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedelapan adalah daftar pustaka. Karya ilmiah wajib menyatakan sumber karena tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Penulisan daftar pustaka membutuhkan waktu yang sebentar dan ketelitiannya yang mendalam dan bergantung pada format. Terdapat dua format penulisan daftar pustaka yang paling terkenal, yaitu format APA dan MLA.
Contohnya itu format LMA. Suka jadi, Suetar Linah, menyusun dan mengevaluasi laporan penelitian, Jakarta, 2, UI Press, 2000. Contoh format apa? Sukaji, S, buka kurung, 2000, tutup kurung. Menyusun dan mengevaluasi laporan penelitian Jakarta, 2, UI Press, Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki 7 jenis. Yang pertama adalah artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Opini yang dimaksud bukan pandangan subjektif yang dimaksud berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu. Contohnya artikel berjudul Manusia yang Tidak Didesain untuk Bahagia. Yang kedua adalah makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisan dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga adalah skripsi. Skripsi adalah jenis karya ilmiah ditulis yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar serata 1 atau disebut juga dengan S1. Yang keempat adalah wallpaper. Wallpaper adalah kertas kerja adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Wallpaper dipresentasikan di depan para ilmuwan dan pada umumnya isi wallpaper berisi solusi dan permasalahan. Yang kelima adalah paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Yang keenam adalah tesis. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh gelar S1, tersebut juga dengan sarjana, tesis diperlukan untuk meraih gelar serata 2 atau disebut juga dengan S2. Tesis menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan skripsi. Yang ketujuh adalah disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar serata 3 atau disebut juga dengan S3 atau doktoral. Tujuan karya ilmiah yaitu sebagai wahana untuk memilih ide tersurat untuk hasil penelitian dalam berbentuk karya ilmiah dan metodologis. Makalah ilmiah wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Foster etos ilmiah mahasiswa sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga mampu menjadi produsen-produsen yang baik. Baca juga artikel yang mungkin berhubungan pantun, pengertian, ciri-ciri macam cinta, jenaka, pendidikan agama, nasihat. Contohnya yaitu pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Menurut ekososiolog artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi. Menurut Yamilah dan Somsorizal menjelaskan bahwa keragaman karya ilmiah terdiri atas beberapa jenis berdasarkan fungsi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.